semoga kalian di rumah semuanya kita baik-baik aja. Untuk memulai ibadah hari ini, mari gue ajak kita semua untuk satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kalau kami masih diberikan kesempatan ya Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati ibadah online kami ini ya Bapa, dari awal hingga pada akhirnya. Kau yang berkati, Kau yang sertai teman-teman kami dimanapun kami berada ya Bapa. Semoga ibadah hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin Tuhan, senang jiwa dan pengharapan selalu serahkan rencanamu Tuhan. Asalku hanya Kau, hanya Kau yang layak dipujikan. Dialah Yesus yang ajaib, katakan bersorak-sorak bagi Allah kita, Yesus Tuhan. Kita langkut pujian kita mengatakan,
tak tertandingi kuasa dan keajaiban Tuhan. Yes. Mari kita bersama bersorak-sorak bagi Allah kita. Dia tak tertandingi. Bersorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita katakan, Kau
sumberku. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Baik, pada sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kembali kami datang pada sore hari ini Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur Tuhan jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Dan kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang telah memilih kami dan memanggil kami dan memerdekakan kami semasa kami remaja dan pemuda. Kami boleh bersyukur Tuhan buat sore ini Bapa, buat segala kebaikan-Mu dan buat segala kasih-Mu Tuhan. Buat segala pujian yang kami boleh naikkan di hadapan-Mu, biarlah boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar tiba waktunya untuk kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dan berkata-katalah kepada kami pada sore hari ini. Sehingga setiap apa yang hamba ucapkan dari keluar dari mulut lidah bibir hamba sungguh datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh diberkati dimanapun kami boleh berada pada sore hari ini. Kami siap diberkati hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukacita dimanapun para pemuda dan pemudi saat ini boleh berada. Pada kesempatan sore ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, masih diberikan kesempatan boleh kita beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Terlebih sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya mau sharingkan. Nah, para pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan, ketika memasuki bulan Agustus kita tahu bangsa kita, bangsa Indonesia, pasti sebelum terjadi pandemi ini sudah ramai ya, sudah meriah dengan bendera-bendera merah putih yang dipajang di setiap sudut kampung ya, di setiap gang. Nah, memasuki bulan Agustus yaitu memasuki di mana hari kemerdekaan bangsa kita, tanggal 17 Agustus 1945. Berarti tahun ini kemerdekaan kita masuk ke 76 tahun. Ya, 76 tahun bangsa kita, bangsa Indonesia merdeka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bangsa kita sudah merdeka. Tetapi sesungguhnya tidak semua ya apa yang sudah dinikmati oleh bangsa kita merdeka. Sekalipun bangsa kita merdeka, masih banyak kalau kita tanya ya ke beberapa masyarakat, sudah merdeka? Belum. Dan terlebih kita ya sebagai anak-anak Tuhan seringkali ketika kita ibadah kita masih diintimidasi, kita dilarang. Tapi kita pada sore hari ini kita mau belajar bagaimana kemerdekaan yang sejati. Ya, saya diberikan tema untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yaitu temanya True Freedom. Ya, kebebasan sejati atau kemerdekaan sejati. Nah, pada sore hari ini ayat firman Tuhan ya di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 ya, di mana temanya tadi True Freedom dan subtemanya mengenal bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan, ya, kemerdekaan adalah hak dari semua orang. Ya, kemerdekaan, merdeka adalah pengharapan bagi semua orang, bukan hanya semua orang. Bangsa juga mau merdeka. Bagaimana waktu itu belum lama ini terjadi keributan, bagaimana bangsa Palestina yang masih memang di bawah inian Israel, mereka ingin merdeka. Semua, tidak ada satu bangsa pun yang tidak mau merdeka. Ya, semua, kita pun demikian, saudara-saudara. Ya, para pemuda dan pemudi, kita semua mau merdeka. Ya, tidak ada satu orang pun yang tidak mau merdeka. Dalam arti kata, kalau kita tidak merdeka, berarti kita diperbudak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diperbudak. Sekarang diperbudak oleh siapa? Ya, oleh orang yang menjajah. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana merdeka di dalam Tuhan. Merdeka yang sesungguhnya di dalam Tuhan.
Karena apa? Kemerdekaan adalah hak bagi semua orang. Ya. Ketika nas firman Tuhan berkata di sini, ya, di mana sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, saudara-saudara. Jadi pada sore hari ini kita mau belajar merdeka yang sesungguhnya yang berasal daripada Tuhan. Nah, bagaimana ketika nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ketika di Taman Eden bersama dengan Tuhan, mereka merdeka sekali. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa khawatir. Karena apa? Bersama dengan Allah, di situ ada Allah, ada hadirat Allah yang sungguh-sungguh nyata. Tapi bagaimana ketika Hawa sudah mulai tergoda dengan memakan buah yang digoda oleh iblis, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar, akhirnya apa? Dia makan, dia kasih pasangannya, suaminya Adam. Nah, disitulah akhirnya apa? Jatuh di dalam dosa. Nah, ketika mereka jatuh di dalam dosa, disinilah permulaan takut, rasa takut, Nah, akhirnya apa? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan punya inisiatif. Tuhan datang kepada Adam. Adam ngumpet, Adam takut. Karena apa? Dia sudah berdosa, dia sudah dijajah dan dia sudah diperbudak oleh iblis. Dengan dia mau percaya kepada omongan iblis, akhirnya apa? Akhirnya dia takut kepada Allah. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar ya bagaimana kita merdeka di dalam Tuhan. Ya. Yang poin pertama, bagaimana dikatakan di mana ada roh Allah? Di mana ada roh Allah? Karena Allah itu sendiri roh dan Tuhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari perbudakan dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, para pemuda dan pemudi yang dikasih Tuhan. Bagaimana kemerdekaan ketika di situ ada kemerdekaan dari apa? Ketika roh Allah ada. Ketika roh Allah ada dalam kehidupan kita, kita bisa merdeka dari perbudakan akan dosa. Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari dosa dengan perbuatan kita. Dengan apa yang kita usahakan kita berbuat baik, tidak bisa. Karena apa? Dosa yang begitu mengikat. Dan lawan kita adalah siapa? Yaitu si iblis yang usianya jauh daripada kita. Dan kekuatannya pun kita tidak ada apa-apanya dengan iblis. Ya. Pada sore hari ini, ya, semua macam perbudakan di dunia ini yang diakibatkan oleh dosa, oleh iblis, itu memang tidak, ya perbudakan memang masih ada saat ini. Ya, itu tidak ada yang tidak seberapa, ya, tidak ada yang lebih mengerikan dibandingkan dengan apa? Dengan perbudakan dosa. Karena apa? Kalau yang namanya sudah perbudakan dosa, itu sudah mengikat, itu susah sekali untuk melepaskannya. Ya, bagaimana ketika seorang pemuda atau pemudi atau remaja sudah terikat dengan yang namanya kebiasaan misalnya merokok. Kalau dia sudah terikat, itu susah sekali untuk dilepaskan. Susah sekali. Nah, perbudakan, ya itu perbudakan hanya rokok. Dan bagaimana ketika dosa yang sudah mengikat dia, ya, itu susah sekali untuk apa? Untuk dilepas. Ya. Perbudakan di dunia ini memang menyebabkan penderitaan, tetapi yang paling mengerikan adalah perbudakan akan dosa. Karena apa? Ya, yang parah perbudakan dosa, karena apa? Diakhiri oleh apa? Oleh kematian. Oleh kematian yang kekal, yang selamanya. Tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan kita. Ya, Tuhan kita yang melepaskan kita ketika di dalam Roma 8 ayat 21, ya, Roma 8 ayat 21 mengatakan begini, Rasul Paulus berkata begini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tetapi dalam pengharapan, itu pengharapan kepada Tuhan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Ketika kita pengharapan kepada Tuhan, dikatakan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Nah, perbudakan kebinasaan yang disebabkan oleh siapa? Oleh iblis. Ya. Akan apa dikatakan dimerdekakan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, ketika kita terima Tuhan, ketika kita menyerahkan diri kita untuk dibaptis, di situ kuasa Roh Kudus turun. Ya. Roh Kudus turun, Roh Kudus inilah yang membantu kita untuk melepaskan perbudakan dosa.
Tanpa Roh Kudus, Parakleo itu, kita tidak mampu. Nah, bagaimana pelayanan Tuhan kita ketika dia mulai masuk dalam pelayanan, ketika dia berpuasa. Ketika dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Ketika dicobai oleh iblis. Tapi akhirnya dia menang. Nah, ketika dia menang, ya, sebelum itu dia dibaptis. Ketika dibaptis, dia keluar dari air. Di atasnya datanglah seekor burung, yaitu Roh Kudus. Inilah anak yang kukasihi. Roh Kudus menyertai pelayanan daripada Tuhan Yesus. Nah, pada sore hari ini Roh Kudus itulah yang telah memerdekakan kita dari apa? Dari perbudakan dosa. Perbudakan dosa yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Nah, poin yang pertama ini, biarlah kita mau terus undang Roh Kudus. Roh Kudus untuk menguasai hidup kita. Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita dan terus memegang tangan kita. Kalau itu kita sudah lakukan, Dialah yang akan memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Karena dosa inilah yang sangat-sangat diperangi oleh Tuhan kita. Tuhan benci sekali terhadap dosa ini. Nah, para pemuda yang dikasihi Tuhan dan remaja yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kita mau undang Roh Kudus. Kita mau naikkan pujian, kita mau sembah Dia. Kita percaya Roh Kudus ada, Roh Kudus ada, dan Roh Kudus selalu menolong kita. Untuk apa? Untuk kita bisa lepas dari apa? Dari perbudakan dosa. Ya. Melalui Roh Kuduslah kita mampu, diri kita tidak mampu. Nah, yang poin yang kedua, bagaimana ketika merdeka, kita merdeka, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari apa? Dari penghukuman dosa. Kita manusia, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, manusia tidak ada yang tidak berdosa, semua manusia berdosa. Kesalehan manusia itu semua dikatakan seperti kain kotor. Dan cenderung hati manusia tidak ada yang berbuat baik, semuanya berbuat dosa. Nah, bagaimana ketika kita mau berdosa, mau terlepas dari hukuman dosa? Yaitu kita undang Roh Kudus. Di mana ada Roh Allah, di mana ada Roh Allah, di situ dikatakan akan apa? Akan kemerdekaan. Di situ ada kemerdekaan dari penghukuman akan dosa. Ya, itu adalah kematian yang kekal dalam penderitaan di neraka ketika kita masuk dalam dosa. Alkitab berkata, upah dosa itu adalah maut di dalam Roma 6 ayat 23. Nah, para pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan dan para remaja, ya, ketika Rasul Paulus dengan tegas mengatakan upah dosa adalah maut. Maut di sini bukan hanya kematian di dalam tubuh daging, tidak. Tapi maut ini berbicara bagaimana kematian dalam roh yang masuk di dalam kekekalan sampai kekekalan. Jadi maut di sini bukan hanya mati di dalam daging, tapi maut mati juga di dalam roh. Ya, jadi pada sore hari ini biarlah kita mau percaya kepada Tuhan dan percaya mengundang Roh Kudus, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari penghukuman dosa. Kita sudah dibebaskan, kita telah ditebus dari segala dosa. Kita mesti percaya, karena di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya diselamatkan. Kita percaya, mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati bahwa kita diselamatkan. Nah, dengan tegas Rasul Paulus ya di dalam Roh Kudus berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Itu dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Saya bacakan kembali Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, para pemuda yang dikasihi Tuhan, kita undang roh, karena di mana ada roh di situ ada kemerdekaan dari penghukuman dosa. Dengan tegas Rasul Paulus mengatakan ini di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Nanti para pemuda dan pemudi, remaja bisa baca, merenungkan firman ini.
Firman Tuhan berkata, ya, sungguh-sungguh roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dari hukum dosa dan hukum maut. Kita boleh bersyukur, Tuhanlah yang memberikan kita kemerdekaan, bukan karena kita yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran, tidak bisa. Poin yang ketiga, bagaimana ketika kita mau merdeka, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari rasa bersalah. Nah, saya mau tanya sama para pemuda dan remaja, adakah kita yang tidak pernah bersalah atau berdosa? Seringkali kita diintimidasi sekalipun kita sudah bertobat. Sekalipun kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi seringkali iblis selalu mengintimidasi. Selalu iblis mengintimidasi ketika kita jauh daripada Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan. Ketika roh Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Seringkali kita diintimidasi. Kamu kan orang berdosa. Kamu kan orang yang tidak layak. Sehingga apa? Ketika kita mau datang ke gereja atau kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah, itu intimidasi seringkali datang. Seringkali berkata, engkau tidak layak. Engkau orang berdosa. Intimidasi inilah yang akhirnya apa? Merasa kita bersalah. Ya, merasa kita bersalah. Jadi seluruh generasi atau seluruh manusia merasakan dalam jiwa mereka bahwa perasaan bersalah dan terhakimi akan dosa-dosa ada di dalam hati setiap manusia. Terlebih nih anak-anak muda yang dikasih Tuhan, terlebih ketika kita jatuh di dalam sakit. Seringkali kita terintimidasi bahwa sakit kita itu karena kita telah berbuat dosa. Begitu kejamkah Tuhan kita? Dia menghukum kita dengan sakit penyakit? Tidak. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia tidak menghukum sedemikian rupa. Cuma intimidasi iblis inilah yang seringkali menuduh kita orang berdosa. Kalau kita diintimidasi berdosa, itulah yang membuat kita salah terus di hadapan Tuhan. Saya kasih pengalaman, saya kasih kesaksian. Bagaimana ketika pada saat itu di bulan Februari saya kena COVID. Saya kena COVID-19. Itu kena setelah dites pada hari Sabtu, hari Jumatnya hari besar Sincia, hari Sabtu saya dites kena positif. Nah, setelah kena positif, istri saya, anak saya dites, kena juga, sekeluarga kena. Apa yang istri saya katakan? Istri saya bilang, ada dosa apa kamu? Kamu udah lakukan dosa apa? Nah, itu orang yang terdekat kita. Belum lagi mungkin iblis yang mengintimidasi ketika kita kena COVID. Wah, kita orang berdosa. Memang betul, kita semua orang berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, semua orang berdosa. Semua orang salah, punya kesalahan. Ya. Dan kesalahan akan apa? Akan moral yang kita mungkin kehidupan kita yang sudah rusak. Ya. Itu bersifat memang universal. Kenapa? Manusia tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan mungkin sedang sekarat. Ya, sedang sekarat. Baik apa? Dalam pikiran kita dan hati kita dan kehendak kehidupan kita semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Rasul Paulus mengingatkan. Ya. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan, dikatakan roh penurut daging lemah. Daging lemah tuh roh penurut. Daging inilah yang membuat kita, membawa kita ke dalam dosa. Makanya daging ini, daging jasmani ini, manusia ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kenapa? Daging kita ini adalah debu, tidak mendapat bagian. Ya. Nah, bagaimana ketika kita masuk dalam dosa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang telah ditebus, secara positif seharusnya kita tidak terus-menerus hidup di dalam perasaan bersalah. Ketika kita percaya, ya, kita anak Tuhan, orang Kristen, bukan hanya diselamatkan atau dibebaskan dari perbudakan, perhukuman, namun secara pasti kita telah diampuni
dan telah dibebaskan dari rasa bersalah kita. Karena apa? Penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah selesai membayar segala dosa-dosa kita dengan lunas. Melalui apa? Tubuh dan darahnya yang sudah diserahkan bagi kita. Jadi jangan lagi kita mau terintimidasi. Jangan lagi kita mau merasa, waduh kita bersalah, kita tidak layak. Kita percaya ketika kita undang Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu ada, kita telah dimerdekakan. Pasti kita dimerdekakan. Dari apa? Dari rasa bersalah. Kenapa? Tadi sudah kita dibebaskan dari hukum maut. Ya, kita percaya kita telah dibebaskan juga dari rasa bersalah kita. Nah, jangan lagi kita mau menjadi orang yang tertuduh, yang sering kali menjadi tertuduh. Akhirnya apa? Kita minder. Khususnya anak-anak muda. Ya, ketika anak-anak muda dan remaja, ketika jatuh, harus buru-buru bangkit. Minta ampun dengan Tuhan. Nah, ketika sudah minta ampun dengan Tuhan dan menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, jangan mau lagi diintimidasi, engkau tidak layak, engkau orang berdosa, engkau salah. Tidak ada orang yang berhasil tanpa jatuh. Demikian juga pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika hari ini mungkin kita telah melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan. Jangan mau lagi diintimidasi, kita undang Roh Kudus. Kalau kita undang Roh Kudus, ada Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Dia yang akan memerdekakan kita dari rasa bersalah. Nah, poin yang keempat, ketika di mana ada Roh Allah, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari apa? Perhambaan hukum Taurat. Seringkali kita selalu diperhambakan oleh hukum Taurat, melakukan hukum-hukum ini. Nah, para pemuda dan pemudi yang dikasihi Tuhan, kita tidak mampu melakukan hukum Taurat 10 perintah Tuhan. Kenapa? Satu aja kita langgar berarti semuanya gugur. Berarti kita telah melanggar. Berarti kita tidak tepat. Nah, kita bersyukur. Ya, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita sudah dimerdekakan dari apa? Dari perhambaan hukum Taurat. Banyak orang jujur, mungkin takut melakukan yang tidak benar. Banyak orang yang hidupnya tertib dilihat orang, mungkin untuk dilihat orang. Banyak orang kelakuannya alim karena tetangganya, mungkin dilihat tetangganya. Ya, seperti itulah cara hidup yang berada di bawah perbudakan hukum Taurat. Mereka melakukan kebaikan atau keagamaan mereka karena tuntutan hukum. Dan bukan kesadaran yang murni keluar dari hatinya yang dalam. Jadi ketika kita sungguh-sungguh telah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan, bukan lagi kita menurut apa yang hukum harus lakukan ini, harus lakukan. Tidak. Kalau tidak, katanya kita berdosa. Nah, jika itu adalah kita, maksudnya gini, ketika kita masih di dalam perbudakan, masih melakukan ini untuk dilihat orang segala macam. Jika itu adalah kita, maka kita belum merdeka. Kita belum merdeka, kita belum dimerdekakan dari perbudakan hukum Taurat. Dimerdekakan oleh hukum Taurat artinya kita hidup benar, bukan oleh karena tuntutan dari sesuatu yang berada dari diri kita. Bukan. Misalnya hukum, namun hidup benar kita karena apa? Hati yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hati yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Tuhan yang senantiasa memancarkan kebaikan, kebenaran dan kesucian dari Tuhan sendiri. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, bukan lagi kita melakukan kebaikan-kebaikan menurut hukum Taurat, tidak. Semua itu datangnya daripada Tuhan, bukan lagi dengan kedagingan kita. Rasul Paulus sangat jelas, ya. Dia hidup bukan hidup karena dia, tapi Kristus, ya, yang ada di dalam dia, itulah yang dia hidupi. Jadi kebenaran itu kebenaran yang daripada Tuhan, dan Roh Kudus itulah yang melakukan kebenaran dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengundang untuk Roh Kudus hadir, percaya kita tidak merdeka. Kita tidak merdeka, kita pasti akan selalu takut dan selalu terintimidasi.
Nah, poin yang kelima, poin yang terakhir, ini yang sangat-sangat sekali sekarang apalagi terjadinya pandemi. Para pemuda dan remaja. Ya. Poin yang kelima di mana dikatakan di mana ada Roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan dari apa? Dari ketakutan akan kematian. Siapa yang tidak takut mati? Semua pasti manusia takut mati. Pasti. Namanya kematian pasti takut. Ya. Ya. Tapi betapa banyaknya orang yang adalah budak dari rasa takut. Ketika mungkin kita belum terima Tuhan, kita takutnya luar biasa. Takut dan ketakutan itu berbeda. Kalau ketakutan itu melebihi dari takut. Nah, separuh dari manusia di dunia takut akan kematian. Ya, siapa yang tadi saya bilang yang enggak takut? Semua takut. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan atau telah diselamatkan oleh Tuhan, itu tidak ada lagi takut. Kenapa? Rasul Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Orang Kristen yang sejati atau orang yang telah memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan, melalui apa? Kelahiran kembali. Dari pertobatan sejati, ya. Orang-orang yang telah dimerdekakan dari rasa takutnya akan kematian menjadi sesuatu yang umum atau insting kehidupan manusia. Karena itu terimalah, kita mau terima Roh Tuhan. Kalau kita terima Roh Tuhan, kita percaya. Ya, 5 poin ini akan menjadi milik dan bagian kita. Poin yang pertama, kemerdekaan dari kita bebas, merdeka dari apa? Dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Memang kita bisa melakukan, tapi tidak diperbudak. Kenapa? Kalau yang namanya diperbudak itu sungguh-sungguh kita dierat, dipegang, dijajah. Dijajah oleh dosa. Yang poin kedua ya, kesimpulannya adalah bagaimana ketika kita, di mana kita Roh Allah itu ada, kemerdekaan dari apa? Hukuman dosa. Kita percaya, kita sudah tidak lagi dihukum. Kenapa? Tuhan telah menebus segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Yang ketiga, bagaimana ketika seringkali kita merasa bersalah karena memang kita merasa berdosa. Ketika ada Roh Tuhan, di situ memerdekakan kita dari rasa bersalah. Sehingga apa? Kita bukan lagi menjadi orang tertuduh, tetapi orang yang merdeka. Yang keempat, bagaimana perhambaan hukum Taurat, kita tidak lagi menjalani sesuai dengan hukum-hukum yang tidak. Tapi bagaimana Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita melakukan, bukan lagi dari diri kita, tapi Roh Tuhanlah yang bekerja untuk kita. Bangsa Israel menang, itu bukan karena dia berperang. Bagaimana ketika bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko? Bukan dengan bom, bukan dengan dinamit. Tapi bagaimana bangsa Israel yang taat kepada Tuhan? Ketika hanya mengelilingi sekali, 2 kali, 3 kali hari, yang ketujuh 7 kali, dan dia bersorak, tembok runtuh. Itu adalah pekerjaan Roh Tuhan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah yang kelima, poin yang terakhir, bagaimana ketika saat ini terjadi pandemi, banyak sekali terjadi kematian. Ya, ketika ada Roh Tuhan, kita sudah tidak takut lagi. Kita dimerdekakan oleh apa? Rasa takut. Kenapa? Kematian itu adalah kedaulatan daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata tidak ada satu orang pun yang berkuasa menahan angin, dan tidak ada satu orang pun berkuasa akan hari kematiannya. Jadi kematian itu pasti. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, sudah tidak lagi takut. Kenapa? Tuhanlah yang telah menyediakan tempat bagi kita ketika Tuhan panggil kita. Nah pada sore hari ini, para pemuda, pemudi, dan para remaja yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh terus kita dengar, dan terus kita mau merenungkan, kita mau terus bagikan, melakukan. Kita percaya, kita pasti akan menerima kemerdekaan. Kemerdekaan true freedom, kemerdekaan yang sejati, yang bukan dari diri kita, tetapi kemerdekaan yang daripada Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Ya, saya mau sore hari ini mengikrarkan, ya, kita sudah merdeka, 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 merdeka. Amin. Untuk firman Tuhan, baik kita mau datang kepada Tuhan. Kembali kami datang pada sore hari ini, Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Bapa, sungguh Tuhan, hanya Engkau Bapa
yang mampu Tuhan, yang memerdekakan kami secara sejati, yang secara murni Tuhan. Bapa, kami buka hati kami, Roh Kudus, mari Roh Kudus, pegang tangan kami, penuhi kami, dan kuasailah kami Bapa. Biarlah Roh Kudus mengambil alih hidup kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh merdeka. Merdeka Tuhan dari rasa perbudakan yang kami alami dalam dosa kami. Merdeka dari penghukuman akan dosa yang kami perbuat, yang telah melanggar Tuhan. Dan merdeka dari rasa bersalah yang seringkali mengintimidasi kami Tuhan. Dan merdeka dari perhambaan hukum Taurat yang seringkali kami terikat dengan hukum Taurat untuk melakukan hal-hal yang baik untuk dilihat orang. Tapi pada sore hari ini biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami boleh merdeka dari rasa ketakutan akan kematian Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada sore hari ini biarlah Tuhan Engkau melawat para pemuda, pemudi, remaja yang mengikuti Tuhan ibadah pada sore hari ini. Hamba percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau terus memegang tangan mereka. Roh Kudus terus menyertai mereka. Apapun yang sedang mereka gumulkan Tuhan, biarlah mereka Tuhan boleh menerima jawaban yang daripada-Mu ketika mereka membuka hati untuk Tuhan masuk, untuk Tuhan bekerja. Bapa, yang saat ini Tuhan mungkin sedang belajar Tuhan, melalui online, berikan mereka hikmat-Mu, marifat-Mu, sehingga mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang luar biasa dengan segala hikmat marifat yang daripada Tuhan. Mungkin kaum muda yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, pada sore hari ini buka jalan buat mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau memberkati mereka dengan pekerjaan yang baik sesuai dengan apa yang mereka pelajari dari sekolah Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberkati anak-anak kami ini Tuhan. Terus lindungi, jagai, dan tutup bungkus mereka Tuhan dari serangan-serangan roh-roh isi iblis Tuhan. Yang ingin terus Tuhan mencengkeram mereka, mengganggu mereka pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin mereka ada yang sakit saat ini Bapa. Tuhan, kami berseru kepada Engkau Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh, Allah penyembuh. Saat ini sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus, biarlah Roh-Mu Tuhan, walaupun kami melalui online, kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi Tuhan oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Kuasa-Mu sama Tuhan, dan kuasa-Mu menjangkau setiap orang Tuhan, anak-anak muda dan remaja yang sedang mengikuti ibadah online ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan yang terus melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami menyerahkan juga Tuhan Gembala sidang kami Pak Hengki Immanuel. Terus Tuhan pulihkan kesehatannya Bapa. Berkati terus pelayanannya, berikan hikmat, marifat, visi dan misi yang Tuhan taruh dalam hatinya Tuhan. Untuk diaplikasikan Tuhan, dikerjakan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan di GBI Geraci ini. Dan berkati juga Tuhan rumah tangganya, istri, anak, cucu, dan mantunya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, staf pengembalaan di GBI Geraci. Pakai semuanya Tuhan, satukan kami semua untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya sebentar Tuhan, kami akan berpisah Tuhan. Berpisah satu dengan yang lain Bapa. Kami mau Tuhan mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan air aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Mu, gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Kebajikan dan kemurahan akan menyertai aku seumur hidupku. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai sore ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.